Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman, kaum muslimin wal muslimat jamaah taklim rutin Masjid Raya Puri Teluk Jambe yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kembali kita dapat bersua di majelis ilmu, majelis iman, majelis Quran. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahannya kepada kita semua melalui majelis ilmu ini. Hari ini di hari Rabu pertama di awal tahun 2026 ya. Mudah-mudahan tentunya pergantian tahun sebetulnya tidak ada hal yang istimewa ya, yang patut dirayakan. Hanya saja bagi kita sebagai orang yang beriman bahwa putaran waktu sekecil apapun, putaran waktu itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang patut menjadi perhatian dan renungan kita. Di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, wa ikhtilafil laili wan nahari, silih bergantinya malam dan siang, tentu ini adalah perputaran waktu ya. Detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun ya. Itu semua adalah pergantian waktu, perputaran waktu. Semuanya itu silih bergantinya malam dan siang, kata Allah, la ayatil liulil albab, harusnya menjadi tanda-tanda kebesaran. Ada ayat-ayat di sana, liulil albab, bagi orang-orang yang berfikir. Sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ya perputaran waktu, pergantian tahun ini sebagai pergantian puncak ya, maka tentu harusnya menjadi renungan dan introspeksi muhasabah untuk kita semua, agar kita menghadapi lembaran baru ini ya, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih meningkat lagi kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada banyak peristiwa ya, yang tentunya peristiwa-peristiwa tersebut ya menjadi sesuatu yang kita harus mengambil iktibar ya. Kita harus mengambil pelajaran ya, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi.
ya, yang kita saksikan, ya, dunia ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seperti air hujan yang menumbuhkan tanaman, lalu tanaman itu tumbuh, ya, menakjubkan bagi para petani, tapi kemudian tanaman itu menguning, mengering, ya, dan layu, akhirnya habis, ya. Itulah kehidupan dunia. Banyak kita saksikan ya, kita menutup tahun 2025, kita saksikan, ya, ada seorang yang sebelumnya begitu dihormati, sebelumnya menjadi pejabat, ya, sebelumnya begitu orang mengidolakan, ya. Saya tidak menghakimi ataupun memberikan penilaian, tapi ini menjadi etibar bagi kita semua, yang kemudian tadi bagaikan dunia, ya, bagaikan pohon, ya, yang tumbuh hijau penuh dengan buah-buahan, menakjubkan para petani, tapi kemudian mengering, menguning, layu, akhirnya, ya, pohon tersebut tidak lagi dianggap. Ya, itulah kehidupan dunia. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam, ya, rangka muhasabah, ya, dan di dalam rangka, ya, bagaimana kita menjadikan diri kita ini menjadi lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua tentu menjadi harapan, ya, dan keinginan, ya, semuanya pasti menginginkan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Semua memiliki harapan yang harapan yang sama, menjadi ingin lebih baik, ya. Kebaikan yang utama itu adalah kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka apa yang perlu kita tingkatkan, yang yang paling utama itu adalah meningkatkan kualitas keimanan kita, ya. Kalau kita lihat, ya, ayat yang berhubungan dengan waktu, suratul Asr, surat Al-Asr, ya, Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah tentang waktu demi masa, demi waktu, wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya tidak terkecuali, semuanya. Allah memberikan satu penegasan, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian, dalam kebinasaan, ya. Illal ladzina amanu, lalu kemudian Allah mengeluarkan dari kerugian ini syarat yang pertama itu adalah iman. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Begitu berharganya iman di dalam kehidupan ini, ya. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala, ya, membandingkan keimanan ini, ya, keimanan ini kalau dibandingkan dengan emas sepenuh langit, sepenuh bumi, emas sepenuh bumi, itu masih lebih berharga keimanan. Dalam surat Ali Imran ayat 91, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin.
Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam kekafiran, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, maka tidak akan diterima dari salah seorang dari mereka, ya, walaupun mereka menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi, Allah tidak akan menerima. Jadi begitu berharganya iman, ya, dibandingkan dengan emas sepenuh bumi, masih lebih berharga apa? Masih lebih berharga iman, ya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bekal yang paling pertama, ya, saat kita memiliki harapan ingin menjadi pribadi yang lebih baik, hidup kita ingin lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, ingin perubahan, ingin berubah, yang harus pertama kali dimuhasabah, diintrospeksi dan ditingkatkan itu adalah kualitas iman, ya. Nah, di dalam kesempatan ini saya kira ada satu ayat, ya, yang menambah renungan kita di kesempatan awal tahun ini, ya, yaitu ayat di surat An-Nahl, ya. Surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 97 memberikan janji kepada orang-orang yang beriman, ya, dan membuktikan keimanannya dengan amal soleh tentunya, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, man amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, min dzakarin aw untha, laki-laki ataupun perempuan. Allah tidak membeda-bedakan, ya, laki-laki dan perempuan. Siapa saja laki-laki perempuan yang mengerjakan amal soleh, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman. Jadi syaratnya iman, sebab iman itu adalah yang menjadikan hidup kita ini menjadi punya nilai, punya harga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, iman adalah yang menjadikan hidup kita punya nilai. Hidup kita ini kalau nggak punya iman, nggak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya sering mengutip, ya, apa yang pernah disampaikan oleh guru saya dulu di pesantren terkait dengan iman ini, ya. Bagaimana iman perannya di dalam menjadikan hidup ini bernilai. Jadi kata beliau, ya, jamaah sekalian, beliau mengatakan apa yang kita miliki di dunia ini, apa saja yang kita miliki di dunia ini,
itu diibaratkan seperti angka 0, angka kosong. Kita punya ilmu kita ini kosong, 0. Kita punya harta kita ini 0, ya. Kita punya jabatan, kita punya apapun yang kita miliki dalam kehidupan di dunia ini, yang pada hakikatnya sebetulnya kita ini bukan pemilik, ya. Hanya dititipi saja, dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dititipi pada hakikatnya, ya. Tapi kadang-kadang kita merasa menjadi pemiliknya. Ya katakanlah nggak apa-apa, itu milik kita. Apa yang kita miliki di dunia ini pada hakikatnya semua itu kosong, semua itu 0. Ya. Kalau saya tanya, angka kosong itu ada harganya tidak? Ya, angka kosong ada harganya tidak? Angka kosong itu bisa ada harganya, ya kan? Karena angka 0 itu ya berharga. Ada 02 dengan 03, ya, ada angka kosong cuma 2 dengan angka kosongnya ada 3, 0-nya ada 3, itu kan berbeda. Tapi angka kosong itu tidak akan ada nilainya kalau tidak ada angka lainnya, atau yang disebut angka apa, desimal gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Angka 0 itu kalau tidak didamping dengan angka-angka ini, sampai kapanpun dia tidak akan bernilai. Coba tulis angka 0 di papan tulis, satu papan tulis ditulis angka 0, nggak ada angka yang lain, berharga tidak? Ada nilainya tidak? Tidak ada nilainya. Angka 0 itu akan menjadi bernilai ketika didampingi oleh angka yang lainnya, angka desimal, angka 1, angka 2 dan seterusnya, baru bernilai. Dan itu baru ya menjadi punya arti, gitu. Nah, angka yang menjadikan 0 itu menjadi bernilai itulah iman, kira-kira itulah iman. Jadi harta kita ini menjadi bernilai di mata Allah kalau didampingi dengan iman, ya. Jabatan kita menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau didampingi dengan iman. Ilmu kita menjadi bernilai di sisi Allah didampingi dengan iman. Bahkan perbuatan kita, ya, apa yang kita kerjakan, amal-amal kita yang kita kerjakan, yang kita perbuat, itu menjadi bernilai di mata Allah kalau didasari dengan iman, didampingi dengan iman, ya. Jadi orang-orang yang tidak beriman kasihan sebetulnya. Mereka melakukan kebaikan di dunia ini, apapun kebaikan yang mereka lakukan di mata manusia sebagai kebaikan, tapi nggak punya iman, mereka tidak beriman, tidak akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul, kasihan sebetulnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa huwa mu'minun itu di belakang. Ya. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, kebaikan dari laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan memberikan balasan kepada mereka, pahalanya, balasannya bi ahsani ma kanu ya'malun,
dengan yang lebih baik, ya, bima kanu ya'malun, ya, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir di dalam ayat ini memberikan penafsiran. Ya, kata Ibnu Katsir, hadza wa'dun minallahi ta'ala liman amila sholihan. Kata Ibnu Katsir, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengerjakan amal soleh. Apa itu amal soleh? Wa huwal amalul mutabi li kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu adalah perbuatan, ya, pekerjaan amal yang mengikuti petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut amal soleh, ya, amal perbuatan yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya. Insya Allah perbuatan-perbuatan baik, ya, yang menurut Allah baik pasti baik juga menurut manusia. Ya. Saya pernah menyampaikan, ya, di kesempatan, ya, yang sebelum-sebelumnya tentang terminologi mustalah kebaikan. Ya, di dalam Islam itu banyak sekali istilah kebaikan. Ada khair, ya kan? Ada hasan, ya, ada thayyib, ada sholih, ya kan? Ada juga yang disebut dengan albirru, ya, itu merupakan istilah kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah pasti bagi manusia baik. Apa yang baik menurut Allah pasti menurut manusia baik. Tapi belum tentu yang baik menurut manusia baik di mata Allah. Maka ketika kata Ibnu Katsir amal soleh itu adalah amal yang baik, ya, mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, sudah pasti menurut manusia juga baik. Kalau baik sudah baik menurut Allah, menurut Rasulnya, pasti baik juga menurut manusia. Min dzakarin aw untha min bani Adam, ya, yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan min bani Adam, dari keturunan Adam manusia, wa qalbuhu mu'minun billahi wa rasulihi, sedangkan hatinya itu beriman, ada iman di dalam hatinya, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Wa anna hadzal amal al-ma'mur bihi masyru'un min indillah, dan menunjukkan bahwa amal yang diperbuatnya ini adalah diperintahkan, disyariatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam sebuah ayat Allah menegaskan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan adil wal ihsan, ya, dan memerintahkan kebaikan. Ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dia melarang dari perbuatan fahsya dan mungkar. Apa yang enggak baik pasti dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tidak baik, ya, disebut sebagai mungkar, sesuatu yang diingkari. Kenapa yang tidak baik itu disebut mungkar?
yang baik disebut ma'ruf, ya. Ma'ruf kebalikannya adalah mungkar. Secara bahasa ma'ruf itu adalah yang dikenal. Ma'ruf secara bahasa yang dikenal. Arafa, dari arafa, kata arafa ya'rifu, ada ma'rifat, ya. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal, sesuatu yang diketahui. Sedangkan mungkar dari ankara yunkiru, mengingkari. Ya, lalu kenapa kemudian menjadi term atau mustalah, ya, terminologi salah satu yang menunjukkan kebaikan? Kebaikan disebut ma'ruf, yang mungkar, yang tidak baik disebut mungkar. Sebab pada dasarnya hati manusia itu pada dasarnya telah mengenali kebenaran, telah mengenali kebajikan. Dan hati manusia itu condong kepada kebaikan, dan hati manusia itu pada dasarnya mengingkari setiap yang buruk. Ya. Jadi hati manusia itu pada dasarnya dia mengingkari setiap yang tidak baik. Ya. Sehingga yang tidak baik disebut mungkar. Ya, saya menyampaikan hati di sini maksudnya ya hati pada aslinya. Ya. Orang yang walaupun dia melakukan kejahatan, kalau ditanya ya hati kecilnya, ya, ditanya apa yang kamu lakukan ini baik atau nggak baik, dia akan menyadari, dia akan mengakui. Ya, pencuri, ya, ketika dia mencuri, ya, nanti kalau ketika dia hatinya sedang nggak error gitu, ya, ditanya yang kamu lakukan itu baik apa enggak, dia akan menyadari. Ya, ada istilah katanya pencuri itu, ya, orang yang pencuri, pezina, dia tidak akan menginginkan anaknya juga seperti itu, karena dia hati kecilnya mengakui yang dilakukan adalah salah dan itu diingkari oleh dirinya. Tapi karena sudah dikuasai oleh nafsu, ya, mata hatinya menjadi buta. Ya, mata hatinya menjadi buta. Baik, ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya yang dijanjikan oleh Allah adalah Allah akan memberikan hayatan thayyibah, ya, bi an yuhyiyahullahu hayatan thayyibah fid dunya. Allah akan memberikan kehidupan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah? Ya, kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia diberikan hayatan thayyibah, di akhirat nanti diberikan balasan bi ahsani ma amilahu fid daril akhirah. Di akhirat nanti diberikan balasan. Ibnu Katsir memberikan penjelasan dari berbagai pendapat, ya, para mufassir. Beliau menyebutkan wal hayatu thayyibatu tashmulu wujuh, ya, tashmulu wujuhur rohah min ayyi jihatin kanat. Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik, ya, menurut Ibnu Katsir dari beberapa penafsiran, ya, beliau menyebutkan Ibnu Abbas, ya, mengutip dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan hayatan thayyibah fassaruha birrizqi wal halal at-thayyib. Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik adalah diberikannya rizki yang halal dan baik. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib menafsirkannya dengan al-qanaah. Diberikan kehidupan yang baik maksudnya adalah diberikan sifat qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu, ya, merasa cukup. Qanaah itu merasa ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang dimaksud dengan hayatan thayyibah. Kata Imam
Ali radhiyallahu anhu, beliau menafsirkannya bil qanaah. Demikian juga Ikrimah dan yang lainnya mengatakan yang dimaksud dengan hayatan thayyibah innaha hiyas sa'adah. Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik adalah kebahagiaan. Ya, jadi Allah berikan kehidupan yang baik maksudnya adalah diberikan kebahagiaan. Ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ya Allah mengungkapkan, ya Allah memberikan ungkapan balasan yang diberikan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, orang-orang yang beramal soleh juga ada di sebagian ayat itu ya diungkapkan dengan bahasa fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, balasannya itu berupa tidak akan ada rasa takut dan rasa sedih. Ya, misalkan di surat Al-Baqarah faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada rasa sedih. Ya. Kalau kita renungkan, sebetulnya ungkapan ini fala khaufun alaihim walahum yahzanun, ya, kalau kita renungkan itu sama dengan diberikan kebahagiaan, ya, sama dengan yang dimaksud adalah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, sama dengan diberikan kebahagiaan. Istiqomah juga, orang yang istiqomah ya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Jadi tidak ada takut, tidak ada sedih, itu ungkapan lain dari diberikan kebahagiaan sebetulnya. Kenapa? Sebab syarat bahagia itu harus terpenuhi, ya, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Itu syarat bahagia. Orang bisa bahagia nggak kalau ada takut? Nggak akan bahagia. Kalau masih ada rasa takut, khawatir, itu tidak akan bahagia. Sedih, orang yang sedih bisa bahagia nggak? Orang yang sedih nggak bisa. Ya. Kesedihan dan ketakutan itu akan menghalangi kita dari kebahagiaan. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini setelah direnungkan banyak ayat Allah memberikan balasan itu dengan ungkapan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Rupanya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, ini itu ungkapan lain dari diberikannya kebahagiaan. Sebab syarat bahagia itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Ya. Rasa takut biasanya menghadapi masa depan, rasa sedih biasanya mengingat masa lalu. Ya kan? Ya. Nah, jadi salah satu penafsiran hayatan thayyibah itu adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Dan kebahagiaan adalah menjadi cita-cita semua manusia. Semua manusia kalau ditanya ingin bahagia, semuanya ingin bahagia. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab yang diberi judul Miftah Darus Sa'adah, kunci ya dari Sa'adah, kunci kampung kebahagiaan, ya, Miftah Darus Sa'adah. Beliau mengungkapkan ya ada dua kunci, katanya, dua kunci kebahagiaan, ya. Dua kunci kebahagiaan. Pertama adalah
Yang pertama itu adalah ilmu, ya. Ilmu, ya. Itu merupakan kunci pertama, ya, ilmu. Dan yang kedua adalah al-iradah, kemauan. Ilmu dan iradah. Di buku Miftah dari Sa'adah ini cukup tebal. Kalau kita baca, ya, hanya berkisar pada 2 tema, tentang ilmu dan tentang iradah, tentang kemauan. Beliau mengibaratkan, ya, tentang ilmu dan kemauan, kata beliau dua-duanya ini menjadi syarat mutlak, dua-duanya harus ada, ya. Tidak bisa hanya ada salah satunya saja. Diibaratkan seperti orang, ya, yang berada di sebuah rumah, ilmu itu adalah kuncinya. Jadi kalau ada orang punya kunci, ya, dia otomatis punya kesempatan bisa masuk ke rumah tersebut kalau dia punya kunci. Tapi kata Ibnu Qayyim, belum menjamin, orang itu belum menjamin bisa masuk ke dalam rumah kalau dia tidak punya kemauan, kalau dia tidak punya iradah. Artinya ketika dia punya kunci tapi cuma diam saja di luar, tidak mau berjalan menuju ke rumah tersebut, dia tidak akan sampai ke rumah tersebut dan dia tidak akan masuk. Jadi orang yang punya ilmu tapi tidak punya kemauan seperti orang yang punya kunci rumah tapi dia tidak mau berjalan melangkah menuju ke rumah tersebut, sampai kapanpun dia tidak akan bisa masuk. Sedangkan orang yang punya kemauan tapi tidak punya ilmu, ibarat orang yang ingin masuk ke rumah, sudah mendekat ke pintu tapi nggak punya kuncinya, nggak bisa masuk juga. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim, 2 syarat ini mutlak harus ada. Ya, kalau menginginkan kebahagiaan, ya, dari sa'adah, yang dimaksud dari sa'adah ini ya nanti di akhirat, ya, maka syaratnya berilmu dan harus punya kemauan, iradah, ya, azam, tekad, ya. Baik, ya. Selanjutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kata Ibnu Katsir, yang berikutnya yang dimaksud dengan hayatan thayyibah hiya ar-rizqu al-halal wal ibadah fid dunya. Rizki yang halal dan kekuatan ibadah, ya. Ad-Dhahhak di dalam penafsiran yang lainnya beliau mengatakan hiyal amalu bit ta'ah wal insyirah biha. Yang dimaksud dengan hayatan thayyibah adalah kehidupan yang kemudian mendorongnya untuk beramal, ya, menjalankan ketaatan, wal insyirah biha, dan dia, ya, berbahagia dengannya, ya, hatinya, dadanya menjadi lapang dengan hal tersebut, ya. Jadi inilah, ya, beberapa makna yang disebutkan oleh Ibnu Katsir tentang yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, dan semuanya ini, ya, penjelasan-penjelasan ini satu sama lain saling menguatkan. Ibnu Katsir mengutip sebuah hadis, ya, jadi pendapat-pendapat tersebut seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, qad aflaha man aslama, ya, wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, sungguh berbahagia, sungguh beruntung man aslama, orang yang menyerahkan diri, orang yang telah berislam, wa ruziqa, ya, kafafan, lalu dia diberi rizki secukupnya, cukup
rizkinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan ya Allah memberikan rasa qanaah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Orang yang seperti ini, ya, kata Nabi, aflaha, dia sungguh beruntung. Muslim, beriman, diberi rizki yang cukup, ya. Lalu dia diberikan rasa qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafan, ya, wa qana'a bihi. Ini hadis yang lain hampir semakna. Qad aflaha, sungguh beruntunglah, man hudiya lil Islam, orang yang ditunjuki ke jalan Islam, wa kana aishuhu kafafan, dan kehidupannya cukup, ya. Kan yang penting dalam kehidupan ini kan, ya, kita ini merasa cukup, ya. Nu penting mah aya cenah, ya. Yang penting aya, lagi butuh aya. Nah, gitu kan. Ya. Jadi wa aishuhu kafafan, dan kehidupannya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qana'a bihi, dan Allah memberikan rasa qanaah kepadanya. Ya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dunia Allah menjanjikan kepada orang yang beramal soleh didasari dengan iman, baik laki-laki maupun perempuan, di dunia dijanjikan diberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Dan hayatan thayyibah ini, kehidupan yang baik, ya, mencakup makna rizki yang halal, ya, qanaah, kemudian digiatkan di dalam ibadah, ya, kemudian juga bermakna menjalankan, ya, ketaatan dan juga as-sa'adah, kebahagiaan. Dan di akhirat, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, Allah akan memberikan balasan, ya, memberikan pahala, ya, di akhirat nanti dengan pahala yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan, mereka perbuat. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini renungan kita di awal tahun ini, bagaimana kita, ya, mencoba untuk mendongkrak kembali, meningkatkan kembali keimanan kita, karena keimanan adalah yang menjadikan hidup kita ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kekeliruan pribadi saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.